Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elianti Septiani dari Prodi Manajemen kelas 216B akan memaparkan hasil rangkuman dari materi yang telah kami presentasikan dengan judul Dasar-dasar penelitian bisnis. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi SEMM. Ya, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materinya. Ya, penelitian bisnis merupakan penyelidikan sistematis yang memberi informasi untuk membantu pengambilan keputusan dalam bidang bisnis. Penelitian bisnis ini tidak jauh beda dengan penelitian umum. Nah, metodologi penelitian bisnis merupakan ilmu mengenai cara melakukan penelitian dalam konteks bisnis yang meliputi manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan akuntansi. Ya, penelitian bisnis ini dapat dibedakan menjadi penelitian terapan atau biasa disebut applied research, dan penelitian dasar bisa disebut basic research atau penelitian murni bisa disebut pure research. Nah, adapun tujuan penelitian bisnis ini adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Selanjutnya ada memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada, lalu melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan teori baru, dan mempelajari metodologi penelitian bisnis. Tentang jenis-jenis penelitian, sebenarnya jenis-jenis penelitian itu ada banyak, tapi yang saya akan paparkan hanya ada dua. Yang pertama itu jenis penelitian berdasarkan tujuan, yang dapat dibedakan menjadi penelitian terapan atau applied research. Nah, penelitian ini itu mempunyai tujuan untuk mengembangkan metode penelitian yang paling efisien. Contohnya, penelitian untuk pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah atau peraturan-peraturan daerah yang menjadi kesepakatan bersama. Lalu ada penelitian eksplorasi atau exploratory research. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta yang tidak terdokumentasi sebelumnya, atau untuk membuka kemungkinan baru dalam bidang pengetahuan. Nah, contohnya penelitian untuk menemukan teori baru atau untuk membuktikan teori yang telah ada. Kemudian ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau masalah. Nah, penelitian ini untuk mengetahui hubungan antar suara burung gagak dengan datangnya kejadian buruk atau kematian. Nah, itulah contoh dari penelitian deskriptif. Nah, kemudian ada yang namanya penelitian eksplanasi atau explanatory research. Nah, penelitian eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau gejala dengan penjelasan yang lebih baik. Contohnya, penelitian untuk menjelaskan hubungan antara suara burung gagak dengan datangnya kejadian buruk atau kematian. Kemudian ada penelitian verifikasi atau verificative research. Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian ada jenis penelitian bisnis berdasarkan data. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini menggunakan data kualitatif seperti data berupa wacana, kata-kata, atau dokumentasi. Contohnya, untuk penelitian untuk mengetahui sistem kasta sebagai derajat pada suatu adat istiadat. Nah, kemudian ada penelitian kuantitatif. Nah,
penelitian kuantitatif ini menggunakan data kuantitatif seperti data berupa angka. Nah, contoh penelitian dari penelitian kuantitatif ini yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan antara suara burung gagak dengan datangnya kejadian buruk atau kematian. Nah, adapun juga penelitian campuran atau mixed method research. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, seperti penelitian yang menggunakan kuesioner yang disusun dengan metode kualitatif dan data yang diperoleh disusun dengan metode kuantitatif. Nah, dalam diskusi kemarin, kami membahas bagaimana jika informasi yang diberikan tidak dapat memecahkan masalah, apakah penelitian tersebut dapat dikatakan gagal? Nah, tidak selalu demikian. Kegagalan dalam mendapatkan informasi yang diharapkan dalam penelitian tidak selalu berarti bahwa penelitian itu gagal secara keseluruhan. Terkadang, hasil penelitian yang tidak memecahkan masalah dapat menghasilkan wawasan baru atau memunculkan pertanyaan lebih dalam yang dapat dipelajari lebih lanjut. Nah, proses penelitian itu sendiri seringkali memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang sedang dipelajari, bahkan jika tidak memberikan jawaban langsung. Nah, selain itu, penelitian seringkali membawa manfaat dalam bentuk pengalaman, keterampilan, dan wawasan bagi peneliti dan masyarakat ilmiah secara umum. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu penting untuk melihat penelitian sebagai bagian dari proses belajar dan penemuan yang terus berlanjut, meskipun tidak saling menghasilkan solusi secara langsung. Ya, itulah tadi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.